sebelumnya setiap kegiatan kita buka dulu dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita di pagi yang indah ini bisa berjalan normal. Berdoa mulai. Cukup. Kalau kemarin kita sudah menyinggung masalah silabi, sudah menyinggung kaitannya dengan RPS, pagi hari ini yang akan kita singgung yaitu yang berkaitan dengan bahan instalasi, peralatan dan bahan. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa instalasi yang disampaikan pada mahasiswa elektronika itu agak berbeda dengan instalasi yang diberikan pada mahasiswa elektro. Kalau elektronika itu sifatnya sederhana, karena ini adalah merupakan suatu tambahan. Nah, karena Anda bidangnya, program studinya kan elektronika. Jadi tidak selalu detail dan terlalu jauh itu tidak. Tetapi kalau elektro memang bidangnya ke sana, maka bahasanya cukup detail dan cukup dalam. Oleh karena itu, nanti kalau Anda, lu kok materinya nih, iya memang Anda itu dasar. Selalu saya katakan bahwa yang disampaikan ini adalah bagi mahasiswa playgroup. Tapi saya percaya banyak yang belum tahu juga, ya atau tidak? Loh kok begini? Iya, karena memang Anda sifatnya adalah mata kuliah tambahan. Tapi juga banyak yang belum pernah melakukan. Nah, baik, kita lihat dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, yang kita lihat yang pertama masalah perkakas instalasi penerangan. Jadi yang kita bahas itu perkakas instalasi penerangan. Mengapa kok yang dibahas instalasi penerangan? Karena orang elektronika itu juga harus tahu masalah alur listrik yang ada dalam penerangan. Karena konsepnya itu Anda nanti kalau ada tambahan-tambahan sedikit-sedikit masang listrik itu tahu arahnya. Jadi beda dengan orang elektro. Kalau elektro memang detail dari mulai KWH sampai komplit. Tapi kalau orang elektronika itu mulainya dari box sekring. Jadi kalau Anda nanti praktek juga mulai dari box sekring. Ya, sudah dimulai prakteknya Pak Satrio? Belum, Pak. Belum mulai. Ya, yang kelompok satu yang di Jogja sudah saya mulai, tapi juga baru awal kenal-kenal membuat sambungan ekor babi, membuat mata loop. Itu kan hal-hal yang kecil tapi harus dilakukan. Kalau itu salah, dampaknya apa? Panas. Kalau panas dampaknya apa? Terjadi loncatan bunga api. Kalau terjadi loncatan bunga api, yang terjadi apa? Terbakar. Jadi listrik itu betul-betul teliti, ya. Maka Anda sering dengar ada pasar kebakaran, rumah kebakaran akibat timbuk singkat, itu sebenarnya penyebabnya sepele. Sambungan tidak menggunakan mata loop. Nah, akibatnya apa? Kendor. Kalau kendor, panas. Kalau panas, muncul loncatan bunga api. Dan yang tidak diharapkan, kan begitu. Maka ketika praktek, itu nanti yang diajari juga yang kecil-kecil. Tapi akibatnya fatal kalau itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama perkakas pokoknya tentunya kita kenal obeng. Saya kira semua pernah kenal obeng, pernah menggunakan obeng. Hanya di sini obeng itu banyak bentuknya. Kuncinya di sini. Ada yang main, ada plus, ada tanda semacam ini, ada tanda semacam, tanda semacam. Ini adalah trik pabrik. Karena kalau semua peralatan itu orang awam mudah sekali buka, bongkar, memperbaiki, pabriknya nanti bisa gulung tikar, Mas. Ya. Maka tukang servis ya sepi, macam-macam ya sepi. Nah ini biasanya bautnya ini dibuat macam-macam pada ujungnya supaya tidak semua orang awam tidak mudah buka. Umumnya kalau tanda men ini semua orang bisa buka, plus semua orang bisa buka. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda semacam ini tidak semua orang bisa buka. Contohnya apa? Mainan anak-anak. Coba saja dilihat. Jadi yang sifat-sifatnya dibuat modul itu supaya orang tidak mudah buka, itu hanya permainannya di sini. Ada yang pernah buka hal semacam ini?
Ada? Coba dengar suara saya. Dengar, Pak. Kamu ada yang pernah menemui hal-hal semacam ini? Anda mudah nggak bukanya? Coba. Susah bukanya ya, karena memang itu dibuat supaya orang lain tidak mudah buka. Kalau orang lain mudah buka ya nanti pabriknya gulung tikar kan itu, semua bisa diperbaiki oleh siapa saja. Ya, ini memang trik dagang. Ini berkaitan dengan mur, berkaitan dengan tang. Tang ini alat tangan yang digunakan untuk memegang benda kerja seperti memotong kawat, membuat mata loop dan sebagainya. Yang pokok di sini membuat mata loop, membuat sambungan ekor babi dan sebagainya. Sesuai dengan fungsinya, tang itu dibedakan menjadi 6. Barangkali Anda dengar baru ini. Di rumahmu ada, tapi macamnya apa saja kan belum tentu jelas. Benar atau tidak? Ini yang umum, tang kombinasi. Betul, Pak. Di rumahmu pada umumnya punya. Dan Anda di sini biasanya menggunakan alat ini mumpuni, digunakan untuk apa saja bisa, termasuk digunakan untuk palu memukul. Benar enggak? Ini yang tidak dibenarkan. Masa mau membuat mata lu pakai tang kombinasi, jelas nggak bisa. Nah, tang kombinasi ini dapat dipakai untuk beberapa macam keperluan, yaitu untuk memegang benda kerja, memotong dan memuntir kawat. Fungsinya ini. Biasanya jangan sampai digunakan untuk memukul, jangan sampai untuk membuat mata loop dan sebagainya. Nanti ada tangnya yang lain lagi. Ini sepele, tapi banyak yang orang melakukan tidak benar. Tang pemotong, ini sebenarnya ada khusus tang pemotong. Ini digunakan hanya untuk memotong kawat. Salah satu bagiannya samping, kepalanya itu dibuat tajam. Yaitu bagian yang dipakai untuk memotong. Ini namanya tang pemotong. Jadi kalau praktek instalasi, itu ada, paling tidak ada 12 peralatan. Tang, obeng, pengupas kabel, itu ada semua, ya. Tapi yang waktu sudah ada atau belum saya kurang tahu. Ini disiapkan. Ya. Jadi menggunakan alat tentunya sesuai dengan fungsinya. Ya. Jadi tidak asal menggunakan semaunya itu enggak, tapi sesuai fungsinya. Ya. Kemudian ini tang pembulat. Ini yang digunakan untuk mata loop. Tahu mata loop? Ada yang tahu mata loop? Apa baru dengar? Mata loop. Coba Rizky Ramadan. Mata loop itu yang seperti apa, Mas? Benar? Baru dengar, Pak, saya juga, Pak. Oh, baru dengar. Oh, berarti saya dari rasalah gitu ya. Farhan, tahu mata loop? Baru dengar juga, Pak. Oh, baru dengar juga. Mata loop itu pada ujung, ya. Pada ujung kawat itu dibuat lingkaran. Itu difungsikan untuk menyambung pada peralatan yang lain. Misalnya nyambung kawat pada box sekring, itu harus dibuat mata loop sampai bulat. Nanti dibaut sampai kenceng supaya tidak terjadi panas. Kalau di sana agak kendor, maka panas. Kalau panas akibatnya terbakar. Prakteknya kecil-kecil itu, tapi itu sangat vital akibatnya kalau terjadi pelanggaran. Anda masang pada kotak kontak atau stop kontak. Itu nyambungnya juga menggunakan mata loop. Jadi tidak asal dubut-dubut semaunya, itu nggak boleh ya. Maka itu harus kenal. Untuk membuat mata loop tadi itu menggunakan tang ya. Tang lancip tadi. Jadi kalau praktek pertama itu biasanya membuat mata loop, membuat sambungan ekor babi namanya kan gitu, ada yang 2 kawat, 3 kawat, 4 kawat dan sebagainya. Itu sepele-sepele, tetapi itu sangat vital kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya membuat sambungan ekor babi kendor. Akibatnya apa? Nanti panas. Kalau panas muncul bunga api. Terlalu kencang, putus. Ini kan harus berlatih hal-hal semacam itu. Praktek instalasi nanti arahnya ke sana. Nah. Baik, kita lanjut. Ini tadi tang pembulat itu atau tang lancip di sini, ini difungsikan untuk membuat mata loop. Kemudian di sini ada tang pemegang yang ada di sepeda motor, sifatnya hanya untuk memegang sebetulnya. Untuk memegang benda kerja jika dirasa kurang enak, kurang kokoh atau kurang aman untuk dipegang tangan.
Ini menggunakan tang pemegang. Anda sudah sering lihat, tapi belum tentu tahu namanya. Kalau ini kakak tua, ini di rumah Anda banyak, umumnya banyak yang punya. Jadi orang rumah tangga itu umumnya punya kakak tua sama tang kombinasi. Umumnya itu. Ya, ini untuk menjepit dan mencabut paku, umumnya itu. Kemudian di sini adalah tang pengupas kawat. Di rumahmu ada yang punya? Coba. Ada yang punya ini tang pengupas kawat? Tidak, Pak. Tidak. Nah ini kalau untuk mengupas kawat, untuk membuat mata loop, untuk membuat sambungan ekor babi, itu ngupasnya tidak pakai pisau atau cutter itu enggak, tapi menggunakan tang pengupas kawat. Nah, kalau tang lancip digunakan untuk memegang benda kerja atau kawat yang sulit dipegang oleh tangan, sedangkan tang pengupas kawat di sini digunakan untuk mengupas kabel dengan model yang lebih baik. Jadi dia bisa rata. Namanya tang pengupas kawat. Kemudian ini namanya tang lancip. Ini digunakan untuk memegang benda kerja atau kawat yang sulit dipegang oleh tangan. Itu menggunakan tang lancip. Ini sepele-sepele, tapi banyak sekali yang mengabaikan. Baik. Berikutnya perkakas bantu. Tadi kan macam-macam ada 6 tadi. Berikutnya perkakas bantu. Itu kunci. Yang dimaksud dengan kunci adalah alat atau perkakas yang dapat digunakan untuk memutar baut mur. Kunci terbuat dari baja, perkakas supaya tidak mudah aus. Umumnya dilapis dengan krom atau nikel. Secara garis besar, kunci itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kunci yang dapat diatur dan kunci yang tetap penggunaannya. Nah, termasuk yang dapat diatur itu misalnya kunci Inggris, kunci pipa, dan sebagainya. Sedangkan yang tetap itu seperti kunci pas, kunci shock. Mari kita lihat. Nah, ini kunci Inggris, saya kira sudah banyak yang lihat, sudah sering banyak yang gunakan. Ini kan bisa diatur. Ini kunci pas, ini yang tetap. Ini kunci gelang, ya. Ini kunci shock, ini kunci pipa. Ini hanya sekedar pengenalan sepintas, mengingatkan sebagai dasarnya saja. Berikutnya, gergaji atau pemotong pipa. Ya, itu untuk gergaji besi, untuk memotong pipa. Tapi kalau ada kan sekarang pipanya itu semua pipa plastik. Kalau dulu pipa itu dari logam. Sekarang zamannya plastik, semua plastik, tidak perlu pakai ini, dipotong biasa mudah, dengan gergaji aja mudah sekarang. Kalau dulu yang pipa ya agak susah, maka pemotongnya dengan pipa. Berikutnya dari martil atau palu. Martil atau palu itu juga tidak sembarangan ya. Di sana alat ini digunakan untuk mukul, karena kerja pemukulan itu beraneka macam sifatnya dan bentuknya. Maka dibuat beberapa jenis martil sesuai dengan keperluannya. Ada martil palu, ini dari besi, martil kepala bulat, ini dari besi, ada martil karet. Kalau martil karet itu digunakan untuk apa? Nah, besi umumnya Anda sudah sering menggunakan, tapi kalau karet, ada yang tahu? Masang keramik, Pak. Untuk? Masang ubin, Pak. Iya, supaya tidak membekas dari benda yang dipukul, ya, untuk meratakan plat misalnya. Kalau Anda pukul dengan besi ya nanti benda semua kan gitu. Maka bisa dimanfaatkan dengan martel karet kan itu. Ini sekedar dasarnya dulu aja. Ini solder attraction, saya kira ini orang elektronika bukan barang yang asing. Ya. Kemudian di sini adalah alat penekan keling. Ada yang menekan keling. Ini di bengkel ada banyak kalau yang di Karangmalang. Kalau yang Wates saya belum pernah masuk ke sana. Jadi untuk membuat box-box macam-macam itu kan dikeling. Ada yang dibaut, ada yang dikeling, tergantung apa yang mau dibuat kan gitu. Itu menggunakan alat penekan keling. Berikutnya test pen. Sepele tapi pokok. Anda tahu apakah ini fase atau itu nol, masa buat sekel, sing nyetrum yang mana gitu. Ya. Sepele, tapi alat ini pokok. Dan diharapkan semua rumah tangga itu punya ini, karena kalau terjadi
kebocoran arus listrik, maka ngeceknya pakai touchpen. Ya, jadi touchpen itu alat sederhana yang berfungsi untuk mengetahui adanya tegangan pada suatu hantaran listrik atau bodi. Kalau terjadi kebocoran kan bodinya itu akan ada arus yang mengalir. Kena orang kan akan tersengat aliran listrik kan begitu. Maka untuk melihatnya mudah dengan menggunakan touchpen. Saya kira bukan hal yang asing. Semua sudah punya tuh nih touchpen. Pernah lihat dan punya umumnya? Dengar suara saya? Halo? Dengar, Pak. Benar, Pak. Umumnya punya ya, karena bukan alat yang mahal. Berikutnya ini adalah maker. Maker itu untuk mengetahui tahanan isolasi. Jadi instalasi itu harus dites tahanan isolasinya sesuai atau enggak, itu besarannya mega ohm. Kalau untuk mengukur ohmmeter itu kan harganya hanya berapa ohm, puluhan ohm, ratusan ohm. Kalau ini adalah mega ohm, maka alatnya namanya maker. Ini untuk mengukur tahanan isolasi antara fase dan nol. Nah, namanya maker. Kemudian ini multimeter, saya kira semua sudah pernah lihat. Dan padanya banyak yang punya multimeter ini. Kemudian ini adalah mikrometer untuk mengetahui berapa diameternya atau kedalamannya. Jadi kalau orang elektronika ini biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman lubang-lubang itu. Jadi kalau ukuran yang presisi itu menggunakan mikrometer. Barangkali ada yang ditanyakan, ini yang berkaitan dengan peralatan. Silahkan. Sebelum saya pindah ke bahan. Jadi peralatannya tadi, di sana ada tang, ada gergaji, ya, ada baut. Ini kan pasangannya orang instalasi. Jadi kalau mempelajari instalasi kan harus menggunakan alat-alat semacam itu. Ya, jadi paling tidak kita mengenal sepintas. Ada yang ditanyakan? Belum ada sepertinya, Pak. Bentar ya. Baik. Kalau belum, akan saya lanjutkan yang berkaitan dengan bahannya. Tadi peralatan, sekarang bahannya. Jadi kita lihat masalah bahan, yaitu berkaitan dengan komponen instalasi penerangan. Yang pertama, komponen pokok instalasi listrik itu adalah perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian listrik. Ya. Pada umumnya, dasarnya komponen listrik itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang saklar, saya kira semua sudah lihat saklar. Tapi pernah masang atau tidak itu yang jadi masalah. Karena apa ada yang rumahnya belum ada listriknya? Ini pertanyaan yang paling dasar. Jangan-jangan sama mau di rumah saya belum ada listriknya. Saya kira tidak ada ya. Jadi semua pada umumnya di rumahnya sudah ada listriknya. Maka di sana ada saklar. Pasti. Tidak mungkin tidak. Rumah ada listriknya, nggak ada saklarnya, aku rasa umum mateni. Ya, karena difungsikan untuk mematikan dan menghidupkan suatu aliran listrik. Jadi fungsi saklar itu adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari sumber pemakai atau beban. Saklar ini terdiri dari banyak jenis tergantung dari cara pemasangan dan sistem kerja dan bentuknya. Ini macamnya. Berdasarkan sistem kerjanya, saklar itu dibagi menjadi 7. Umumnya di rumah tangga itu yang terpasang hanya saklar tunggal dan saklar seri, saklar ganda. Saklar kutub ganda di rumah umumnya itu yang ada. Yang pasti ada itu jelas saklar tunggal dan saklar kutub ganda. Nah, saklar tunggal, nah, itu fungsinya adalah untuk menyalakan dan mematikan lampu. Ya, saklar ini terdapat 2 titik kontak yang menghubungkan hantaran fase dan lampu dan alat yang lain. Pertanyaannya, saklar itu dapat fase apa dapat nol? Yo. Fase, Pak. Kalau dapat nol bisa berfungsi tidak saklar itu?
Bisa, Pak. Bisa. Tapi salah atau benar? Salah, Pak. Nah, mengapa salah? Nah, kan itu pertanyaannya kan ke sana. Benar, salah, betul sekali Mas Ari. Nah, kok salah mengapa? Padahal fungsinya kan bisa. Untuk mematikan, menghidupkan kan bisa. Tapi kalau lewat nol itu salah. Tapi secara fungsi itu bisa untuk menghubungkan dan mematikan dan memutuskan itu bisa. Tapi salah. Apa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo. Sepele ya. Coba Mas Noval. Saya sambil hafal kan. Coba Mas Noval. Mengapa kok sakar kalau yang dimasukkan ke sakar nolnya dikatakan salah? Apa Mas Noval? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Mas Bagas Suryo, ada Bagas Suryo? Ada, Pak. Mengapa, Mas? Kurang tahu juga, Pak. Oh, kurang tahu juga. SMA apa SMK ya? SMA saya, Pak. Oh, SMA. Padahal di rumah ada ya. Dan itu berfungsi. Ya. Farel, ada Farel. Ada, Pak. Kalau Kurang tahu juga, Pak. oh, kurang tahu, kurang tahu. Kalau kurang tahu saya jawab. Kalau yang masuk dalam sakral itu kawat nolnya, dia berfungsi bisa untuk menghubungkan dan memutuskan. Tetapi kalau dia sudah putus, aliran listrik itu masih ada, kawat itu masih ada aliran listriknya. Jadi kalau diperbaiki masih nyetrum. Dia bisa memutus salah satu kawatnya, tetapi setrumnya nggak mati karena fasenya nggak diputus, gitu loh. Maka salah. Dalam fungsinya dia bisa mati, bisa hidup, tapi salah. Baik, tadi ada saklar berkutub ganda. Ada yang pernah melihat saklar berkutub ganda? Semua sudah pernah lihat, tapi hanya tidak tahu. Coba, Mas Bintang. Ya, Pak. Saya sambil ngabsen, betulnya ini kan saja. Apa saklar berkutub ganda? Yang setahu saya itu saklar berkutub ganda itu dia memutus dua-duanya, Pak. Ya pas saja netral. Betul. Contohnya di mana, Mas? Tepat sekali jawabannya. Kalau di instalasi rumah saya jarang menggunakan itu, Pak. Tapi kalau saya kan sering rakit amplifier gitu loh, Pak. Ya, itu biasanya pakai saklar ganda, Pak. Jangan pakai tunggal. Betul sekali. Tapi yang di rumah contohnya. Ya ini pompa listrik sih Anda lihat, tapi nggak pompa air. Belum tahu. Ya. Mbak Febriani Nur Asisah, ada? Ada Febriani Nur Asisah? Masuk nggak Febriani Nur Asisah? Nggak ada orangnya? Saya coret kalau nggak ada. Febriani, nggak ada orangnya. Oh, silahkan apa Mbak Febriani? Contoh yang di rumah. Dengar nggak suara saya? Oh, nggak dengar. Ngangkat tangan kok orang jawab. Oh, suaranya nggak masuk ya wes. Alika Dwi Rahmadania. Mana Alika? Iya, Pak. Contoh saklar ganda
berkutub ganda itu seperti apa yang di rumah? Tadi katanya untuk memotong fase dan nol. Betul sekali tadi jawaban dari Mas Bintang tadi. Contoh yang di rumah apa di rumah Anda? Anda sudah pernah lihat itu? Yang di rumah biasanya cuma yang buat lampu, Pak. Oh, yang buat lampu. Kan nggak ada. Kenapa? Yang untuk ganda, saklar berkutub ganda nggak ada di rumah. Yang buat lampu. Yo kabeh untuk lampu, Mak. Saklar ini semua untuk lampu. Belum tahu ya. Hengki Wildan. Ya? Iya, Pak. Nah, contoh saklar berkutub ganda yang di rumah apa, Mas? Stop kontak lampu mungkin, Pak. Oh, stop kontak lampu. Itu jenenge ora saklar, stop kontak, Mas. Lampu seri. Lampu seri, ini saklar seri, Mas. Oh, ternyata banyak yang nggak tahu juga toh ya. Oh, diajari playgroup aja banyak yang belum tahu. Ya, satu lagi saya cek. Muhammad Farid. Muhammad Farid. Iya, Pak. Nah, contoh saklar berkutub ganda yang ada di rumah. Apa ya, Pak? Sekarang tahu, Pak. Kamu lagi ditanya apa? Gak tahu. Krishna. Sambil saatan ya. Ada Krishna. Ada enggak Krishna orangnya? Kalau enggak ada, saya coret. Enggak ada Krishna ya. Ya, sambil Sahrial ada enggak? Tansila. Iya, Pak. Nah, contohnya apa, Mas? Yang di rumah Anda. Sekalian saya absen aja. Sama, Pak, kurang tahu juga. Tidak tahu, belum tahu. Belum, Pak. Ya, Sahrial. Ada Sahrial Dani? Iya, Pak. Nah, apa, Mas? Yang contoh di rumah. Saklar berkutub ganda. Saklar untuk menyalakan lampu, Pak, mungkin. Ayo kabeh saklar untuk menyalakan lampu, tapi di mana posisinya? Semua saklar kan untuk menyalakan dan mematikan, Mas. Posisinya di mana? Anda pernah lihat? Belum, Pak. Belum. Jawaban saya sudah harusnya. Adi Yoga. Ada Adi Yoga? Hadir, Pak. Contohnya apa, Mas? Saklar dihubung berkutub ganda. Nggak tahu. Belum pernah lihat, Pak, kalau di rumah, Pak. Sakin Nugraha. Mana ada Sakin Nugraha? Hadir, Pak. Nah, contohnya apa, Mas? Kalau di rumah saya itu biasanya untuk misah-misah aliran listrik kayak di ruang tamu sama di ruang keluarga itu alirannya dipisah, Pak. Oh ya, Jadi kalau misalnya konslet di ruang tamu gitu ruang keluarga nggak mati, Pak. Aku jenis saklar seri, Mas. Ya. Yang dua tuh kelihatannya loh. Iya, kelihatannya dua, Pak. Berarti Anda belum tahu, Mas Zaki. Zakaria, ada Zakaria Umar? Hadir, Pak. Hadir. Tahu, Mas? Saklar berkutub ganda? Kurang tahu ya, Pak. Belum. Mas Aldi, Hadir, Pak. contohnya apa, Mas? Tahu nggak saklar? Mungkin di dalam TV tabung itu, Pak. Saklar ganda. Tabung. Wih, berarti orang instalasi, tapi peralatan rumah tangga. Oh, Benar nggak? iya. Iya. Ari Kurniawan, ada? Nggak ada, Pak. Nah, contohnya apa, Mas? Tahu saya sih itu, Pak, yang apa?
bagi misalkan mau bikin tegangannya itu ngambil dari PLN atau genset gitu Pak. Oh itu. Iya Pak. Bukan. Baik. Siapa nih? Brasen. Ada Mas Brasen. Hadir Pak. Contohnya apa Mas? Kalau di rumah saya kurang tahu sih Pak. Belum pernah lihat. Tahu. Nggak apa-apa jenis orang belajar. Yoga Pratama tadi. Naufal. Ada Naufal? Hadir Pak. Contohnya apa Mas? Belum tahu Pak. Belum tahu. Muhammad Fitian. Hadir Ya? Pak. Contohnya apa tadi? Belum tahu Pak. Belum tahu. Teguh Rayyan. Ada? Ada Pak, hadir. Tahu contohnya Mas? Yang saya tahu yang itu Pak, yang stop kontak lampu. Lain itu nggak tahu Pak. Oh, belum tahu berarti. Iya. Hafid hadir? Hadir Pak. Tahu contohnya? Belum tahu. Aditya Ari, sekalian saya absen misalnya. Ada? Hadir Pak. Nah, tahu contohnya? Kalau bentuknya tahu Pak, cuman kalau pemakaiannya kurang tahu. Oh, belum tahu. Yuda Febrian? Hadir Pak. Tahu contohnya? Yang saya tahu sih ya stop kontak itu Pak buat lampu. Saklar lampu. Nah, stop kontak ya tidak buat lampu, tapi untuk beban. Saklar lampu. Ya, bukan kaitannya lampu, lah stop kontak itu kaitannya dengan beban. Beban ini iso TV, iso pompa listrik, iso radio dan sebagainya kan itu. Ya. Sudah Febrian, Rasid, Muhammad Ibrah. Hadir Pak. Nah, tahu Mas contohnya? Kurang tahu Pak. Nah, Rizky Ramadan. Hadir? Kalau rumah tangga kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu ya wes. Arik Rifki ada enggak? Arik Rifki ada enggak? Kalau enggak ada satu orang. Enggak ada Arik. Saya enggak bisa melihatnya. Kemudian Naufal Indra. Ada Naufal Indra? Hadir Pak. Nah, tahu contohnya Mas? Setahu saya yang kayak di lampu itu Pak, nanti yang satu dinyalakan tidak mengganggu fungsi yang lain gitu Pak. Nah, itu saklar seri namanya. Ya, itu namanya saklar seri. Iya, berarti belum tahu. Bagas Suryo Wibowo, ada enggak? Bagas Suryo Wibowo? Ada Pak. Tahu? Contohnya? Setahu saya yang satu aliran listrik tapi buat nyalain di lampu dua ruangan berbeda gitu Pak. Oh, bukan. Elizabeth? Ada? Ada Pak. Nah, contohnya apa Mbak? Belum tahu Pak. Belum tahu. El Sinta ada? El Sinta? Nggak ada. Tak coret. El Sinta. Kemudian Muhammad Syaki. Hadir Pak. Nah, contohnya apa Mas? Setahu saya tuh kalau di rumah saya Pak, ada lampu di kamar mandi sama di luar kamar mandi itu bisa dimatiin bareng Pak. Nah iya. Wis saklar tunggal, bisa dimatiin bareng kan saklar tunggal ngelampune loro wis padha Mas. Berarti belum tahu. Melati Wangi. Oh, belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Baik, semuanya sudah pernah lihat, hanya tidak ngerti. Di rumahmu ada box sekring? Ada box sekring enggak? Ada Pak. Ngisornya ada saklarnya enggak? Hanya itu saklar gada itu. Di rumahmu di box sekring itu kan ada saklarnya bawahnya. Itu kalau dimatikan pasenya putus, nolnya putus. Jadi kalau diperbaiki aman. Jadi kalau orang memperbaiki instalasi, itu saklar gandanya dimatikan.
Stres itu sudah putus semuanya, nol diputus, fase diputus. Nanti prakteknya ada praktek masang box secret itu ada, masang saklar tunggal ada, saklar ganda ada nanti. Ya, entah yang di Wates disiapkan atau enggak. Kalau di Karangmalang saya siapkan semua itu. Ya, nanti pasang itu. Jadi semuanya itu sudah lihat, hanya tidak tahu. Benar atau enggak? Ya, Betul. jadi semuanya ada. Jadi tadi yang enggak muncul itu Krisna, Arik, Elsinta. Siapa? Ada Krisna. Nah, Arik ada enggak? Arik ada? Enggak ada. Elsinta ada enggak? Hadir, Pak. Oh, hadir. Kok mau diundang enggak muncul? Mohon maaf, Pak, tadi mic-nya nggak bisa nyala. Oh ya wes. Arik, tinggal Arik jaga ada ya. Baik. Kita lihat, kita lanjutkan. Kan saya sambil ngabsen sambil melihat realitanya kan gitu. Baik, jadi saklar ganda itu titik hubung atau titik hubung dwi kutub itu ada 4. Ini digunakan untuk memutus atau menghubungkan hantaran fase dan nol secara bersama-sama. Saklar ini biasa digunakan pada box sekring 1 fase. Nah, saya kira ini semua yang rumah tangganya listriknya 1 fase. Apa ada yang di rumahmu, oh rumah saya itu 3 fase Pak. Ada yang 3 fase. Kalau rumahnya tingkat 7 atau tingkat berapa ya 3 fase boleh. Kelas-kelas itu umumnya listriknya 3 fase. Di sana juga begitu sama. Yang diputus 4, nolnya diputus, fase RST juga diputus, kan begitu. Ya. Baik. Berikutnya adalah saklar kutub 3. Ini mempunyai titik hubung untuk menghubungkan atau memutuskan hantaran fase RST secara bersama-sama dengan sumber listrik 3 fase. Nah, ini ada saklar kutub 3 itu untuk listrik 3 fase. Listrik 3 fase itu umumnya gedung-gedung sekolah, gedung yang besar-besar itu listriknya 3 fase. Fungsinya apa? Kalau ada gangguan salah satu fasenya, yang lain masih tetap menyala. Gitu. Kemudian ada saklar kelompok. Saklar kelompok itu digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan 2 lampu atau 2 gulungan lampu secara bergantian. Tetapi 2 gulungan lampu itu tidak dapat nyala bersamaan. Nah, umumnya saklar ini dipakai untuk penghubung yang hemat pada kamar-kamar hotel. Jadi kalau Anda lihat instalasi di hotel itu agak berbeda karena modelnya macam-macam di sana. Ada ini harus bisa hidup, ini tidak bisa dihidupkan bersama, ini hidupnya bergantian kan begitu. Ya, beda dengan rumah tangga. Ini namanya saklar kelompok. Nanti ada lagi namanya saklar tukar, ini juga untuk hotel, lorong-lorong hotel. Di kemudian saklar seri ini di rumah Anda banyak yang masang ini. Saklar seri itu adalah saklar yang dapat menghubungkan dan memutuskan 2 lampu atau 2 gulungan lampu, baik secara bergantian maupun bersama-sama. Saklar seri ini biasa disebut dengan saklar deret. Dimatikan salah satu bisa, dihidupkan salah satu bisa, dimatikan dua-duanya bisa, dihidupkan dua-duanya bisa. Ini namanya saklar seri. Berikutnya saklar tukar. Ini kalau di Karangmalang dipraktekkan saklar tukar ini. Saklar tukar ini sering disebut dengan saklar hotel karena banyak dipakai di hotel untuk menyalakan atau memadamkan 2 lampu atau 2 gulungan lampu secara bergantian. Dapat pula digunakan untuk menyalakan dan memadamkan 1 lampu atau 1 gulungan lampu dari 2 tempat dengan menggunakan 2 saklar tukar. Jadi misalnya ada lorong, mau hidup lorong itu misalnya dari barat ke timur, mau menghidupkan atau mematikan dari barat atau timur bisa. Ya. Nanti masuk dari barat dimatikan dari timur bisa, masuk dari timur dari barat bisa. Namanya saklar tukar. Ini dipraktekkan, ini saya praktekkan di Karangmalang. Kalau yang Wates saya kurang tahu ya. Nanti Pak Satrio beli itu atau enggak gitu. Karena mudah sekali ini kalau dipraktekkan. Sampai di sini dulu ada yang menanyakan katanya dengan saklar. Halo? Ada yang menanyakan? Izin saya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Saya izin bertanya, Pak. Nah, silakan Mas Bintang. Yang di saklar ganda itu katanya Bapak dipasang di bagian box sekring, Pak, untuk keperluan instalasi gitu. Kan kalau sebenarnya instalasi itu kan bukannya nyak lagi yang di MCB itu ya, Pak? Lebih amannya itu. MCB itu fungsinya untuk pengaman kalau terjadi arus beban lebih. Ya. Tetapi kalau box sekring ini kan untuk mematikan, bukan mengamankan secara otomatis, tetapi mematikan ketika diperbaiki. Beda loh Mas ya. Mati secara otomatis dengan dimatikan kan beda. Dan yang masuk dalam MCB itu biasanya hanya fasenya saja, nolnya tidak masuk ke sana. Kalau di Karangmalang besok juga praktek masang MCB. Ada yang pernah masang MCB? Itu ada job yang untuk masang MCB. Jadi ada 2 MCB dipasang, digunakan untuk mengendalikan kelompok lampu kan begitu. Kan dasar-dasar. Oh ternyata hanya begini kan gitu. Barang-barang teknik kan begitu. Jadi dipraktekkan dasar tapi nanti bisa dikembangkan secara panjang lebar. Nah, itu hal sepele. Saya dulu pernah masuk ke Gang Bromo di Karangmalang itu ada mahasiswa, wah terima kasih Pak. Nah, ada apa? Saya itu mahasiswanya Bapak dulu pernah diajar ini. Sekarang saya bisa masang listrik 3 fase di gedung ini yang masang saya. Ya, memang tugas saya ngajar itu, saya kan itu. Jadi di sana membuat di gedung 3 fase itu untuk usaha live truck, untuk gambar-gambar itu. Dia yang masang instalasinya. 3 fase lagi kan gitu. Ya silahkan kan gitu. Ini memang kita kan nggak ngajari dasar, tapi nanti kan Anda tahu cara-caranya. Oh hanya begini loh. Ini yang terjadi. Ada yang ditanyakan silahkan, yang mana? Udah silahkan yang mana yang mau ditanyakan. Cukup? Izin bertanya Pak. Ya silahkan Ari. Yang perkara tadi Pak, yang saklar yang bisa diganti untuk input tegangannya itu dari genset sama dari PLN itu termasuk saklar 2 2 kutub atau enggak ya Pak? Ada, iya, nanti kan dimatikan teman. Dua-duanya dimatikan. Ya. Nanti kalau ini kan terjadi, kalau hidup bareng kan terjadi paralel. Kalau paralel itu ada syaratnya, fasenya harus sama, frekuensinya harus sama. Taunya dari mana kan begitu. Jadi matikan dua-duanya, gitu, supaya tidak terjadi paralel, nanti jadi bermasalah, gitu. Yang lain lagi silahkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ari. Yang lain silahkan. Cukup ya? Baik. Berikutnya saklar silang. Ini untuk melayani satu lampu atau satu gulungan lampu agar dapat menyalakan dan mematikan lebih dari 2 tempat. Kalau tukar tadi 2 tempat, tapi kalau silang lebih dari 2 tempat. Ini tidak saya praktekkan di sini. Ya, ini biasanya juga di hotel-hotel biasanya semacam ini. Pokoknya yang neko-neko itu biasanya di hotel. Biasanya itu. Ya. Ini gambarannya. Ya. Untuk saklar tunggalnya berkutub 1, berkutub ganda, ini simbolnya, lambangnya, ya. Ini konstruksinya, ini gambar pelaksanaannya, ini gambar secara bagan. Ya. Ini di Karangmalang saya praktekkan semua kecuali silang. Ya. Kemudian ini adalah macam-macam saklarnya. Kalau bentuknya dari fisik nggak banyak begitu berbeda, ya. Tapi nanti yang dilihat baliknya, di sana kakinya ada berapa. Ya. Baik, itu macam-macam saklar. Selanjutnya kita bahas masalah fitting. Fitting itu adalah suatu komponen listrik tempat menghubungkan lampu dengan kawat-kawat hantaran. Bila ditinjau dari konstruksinya, ini dibagi 2 jenis.
yaitu fitting ulir dan fitting tusuk. Fitting ulir itu cara masang lampu pada fitting dilakukan dengan cara memutar lampu pada fitting. Jadi saya kira di rumah Anda banyak, sudah bukan hal yang masalah. Ya, contohnya ya di rumah-rumah Anda. Fitting semacam ini sering disebut dengan fitting Edison yang tersedia dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan lampunya. Kan lampu itu ada yang tanggung, ada yang kecil, lampu hias kan macam-macam. Ya, jadi maksud itu. Jadi Edison itu saya kira yang ada di rumah Anda. Berikutnya fitting tusuk. Fitting tusuk itu cara memasang lampunya dengan cara menusukkan ke fitting. Fitting jenis ini terdapat dua macam, yaitu fitting yang kaki-kaki lampunya langsung dijepit atau disebut dengan fitting bayonet. Dan jenis yang lain adalah fitting tusuk putar, yaitu fitting yang setelah kaki lampunya ditusukkan kemudian diputar seperempat lingkaran atau disebut dengan fitting Goliath. Fitting jenis bayonet dan Goliath itu biasanya digunakan untuk kendaraan kapal laut, motor, mobil. Jadi kalau Anda lihat pada motor Anda itu kan ditekan, langsung diputar. Mengapa? Karena kena getaran. Kalau jalan itu kan getaran. Jeglong, nanti lepas lampunya mati, kan gitu. Apalagi malam hari kan jadi masalah. Ya atau tidak? Maka di sana menggunakan fitting bayonet atau fitting Goliath. Ini umumnya dipakai untuk mobil, motor, kapal, dan sebagainya. Pokoknya kendaraan barang yang bergerak. Karena dia kena getaran. Beda dengan lampu yang di rumah. Itu menggunakan Edison diputar. Karena rumahnya kan orang gempa terus. Kan begitu. Tapi kalau kendaraan, otomatis kan dia bergetar terus. Kalau dia diputar, otomatis kan lama-lama bisa kendor, bisa lepas. Dia jalannya gelap, bawa mobil lampunya mati, ya para bingung gini jalan. Ya atau tidak? Maka yang digunakan adalah fitting bayonet atau fitting Goliath. Di sini ada yang menanyakan, silahkan yang mana? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Gambaran nanti silahkan dibaca gitu ya. Sepele tadi sebenarnya, tapi banyak yang tidak tahu. Ya. Ini adalah fitting langit-langit atau biasa disebut dengan fitting duduk. Itu di rumah Anda juga ada yang masang, tapi sekarang sudah nggak banyak masang. Karena rata-rata sekarang sudah ditempelkan di langit-langit. Tidak menggunakan kabel snur. Memasang fitting langit-langit ini ditempelkan pada langit-langit, dilengkapi dengan roset. Roset itu kayu untuk menempelkan. Roset ini diperlukan untuk meletakkan atau penyembuhan fitting supaya kokoh kedudukannya pada langit-langit. Kalau ini adalah fitting gantung. Nah, fitting gantung ini dilengkapi dengan tali snur yang berfungsi sebagai penahan beban, bola lampu, dan kap lampu, serta untuk menahan konduktor dari tarikan beban tersebut. Ini yang gantung. Ini tinggal beberapa kalau saya ngamati. Pada umumnya sekarang sudah hemat karena kabel snur ini juga cukup mahal. Maka lebih baik tempelkan di atas. Hanya biasanya kalau rumahnya tinggi agak gelap. Ini yang jadi masalah. Kemudian ini adalah fitting kedap air. Ini yang dipasang di kamar mandi, di kolam renang. Jadi fitting yang tahan terhadap rembesan air ini dipasang di tempat lembab atau tempat yang mungkin bisa terkena air. Misalnya fitting ini di kamar mandi. Konstruksi fitting ini terbuat dari porselen, di mana bagian kontaknya terbuat dari logam kuningan atau tembaga bagian ulirnya dilengkapi dengan karet yang berbentuk cincin sehingga menahan air. Jadi kamar mandi itu sebetulnya jangan fitting biasa, kecuali kalau kamar mandinya tinggi. Jadi air tidak nyemprot ke sana. Ini aman, maka menggunakan fitting kedap air. Ya. Kemudian kita bahas kotak kontak. Kotak kontak itu biasa disebut dengan stop kontak, tapi yang betul itu namanya adalah kotak kontak. Kotak kontak itu merupakan tempat untuk mendapatkan sumber tegangan listrik yang diperlukan untuk pesawat atau alat listrik. Jadi sumber tegangan listrik itu diperlukan
yang berasal dari PLN. Dalam kuil 2011, stop kontak ini dinamakan KKB. KKB itu adalah kotak kontak biasa. Dan KKK, kalau ini digarisbawahi ya, KKB dan KKK. Kalau KKK itu adalah kotak kontak khusus. Kalau KKB itu adalah kotak kontak yang dipasang, digunakan sewaktu-waktu, tidak secara tetap. Bagi piranti listrik, jenis apapun yang memerlukan, asalkan penggunaannya tidak melebihi batas beban kemampuannya. Yang dimaksud gini, misalnya listrik di rumah Anda 900 VA, yang dimeterankan bunyinya VA. Loh, kok orang nyebut watt, Pak? Iya, karena PLN menganggap kalau bebannya resistif, itu kospinya 1. Maka 900 watt sama dengan 900 VA sama dengan 900 VA itu sama. Karena daya nyata itu kan tegangan kali arus kali kospi, satuannya watt. Sedangkan yang di meteran itu yang dicantumkan adalah daya semu. Daya semu itu adalah tegangan kali arus, satuannya watt ampere. Nah, daya semu dengan daya nyata itu bedanya. Kalau daya nyata itu tegangan kali arus kalikan faktor daya atau kospi. Sedangkan kalau untuk beban rumah tangga PLN menganggap beban itu resistif, maka kospinya 1. Maka daya nyata dan daya semuanya adalah sama. Konsepnya itu. Misalnya di rumah Anda listriknya 900 VA. Anda membawa penyedot debu, dayanya 1300 watt misalnya. Anda tempelkan ya lepas MCB nggak akan kuat. Ya. Kenapa? Arusnya jauh lebih besar. Maka di sini dikatakan yang penting bebannya tidak melebihi dari batas kemampuan. Maka yang bisa Anda gunakan tentunya yang di bawah 900. Yang masuk ke kotak-kotak tadi. Tahu yang saya maksud? Kan ada orang itu asal memakai aja. Bahwa alat besar, yang membutuhkan daya besar langsung dimasukkan stop kontak. Otomatis STB-nya lepas terus. Nanti Anda ngomong, oh rusak alat ini, kan begitu. Tolong dilihat kemampuan dayanya berapa. Jadi kalau membeli suatu peralatan, itu tolong dilihat dayanya itu berapa, membutuhkan daya berapa. Listrik rumah Anda, dayanya berapa. Misalnya Anda beli pemanas air. Pemanas air itu untuk start itu dayanya cukup besar. Tapi di rumah Anda hanya 900, ya jelas nggak mampu, kan begitu. Ini contohnya. Maka harus memperhitungkan itu. Ya, jangan asal ada stop kontaknya masuki beban berapapun nggak diperhitungkan, itu jangan sampai terjadi. Ya. Baik, ada yang menanyakan silahkan. Tadi ada KKK. KKK itu adalah kotak kontak khusus. Itu adalah kotak kontak yang dipasang digunakan sewaktu-waktu secara tidak terkotak yang KKB ini. Kalau KKK itu bebannya ajek terus, ya. Itu bebannya ajek terus. Misalnya di rumah sakit ada alat rongsen, itu tidak boleh dicampur dengan instalasi penerangan. Kalau KKB tadi boleh dicampur dengan instalasi penerangan. Contoh yang ada di rumah itu namanya KKB semua, kotak-kontak biasa, itu yang di rumah. Tetapi kalau KKK, kotak-kontak khusus, itu hanya pada perusahaan-perusahaan atau pada pabrik atau pada rumah sakit. Misalnya mesin bor yang besar, itu tidak boleh dicampur dengan instalasi. Maka dia masalahnya harus dengan KKK, kotak-kontak khusus. Jadi yang mesin-mesin besar, itu harus KKK. Jadi dia langsung masuk ke panel. Tidak boleh dicampur dengan instalasi. Jadi yang membedakan antara KKB dan KKK, kalau KKB kotak-kotak biasa itu dicampur dengan instalasi, tetapi kalau KKK tidak boleh dicampur dengan instalasi penerangan. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Bedanya antara KKB dan KKK itu kotak-kontak biasa sama kotak-kontak khusus. Ada yang mau menanyakan silahkan.
Silahkan kalau ada yang menanyakan. Ada KKB atau KKK. Ada belum? Oh, saya bingung. Ini Pak, mau izin tanya. Jadi antara KKP sama KKK itu sama atau beda, Pak? Ya beda. Kalau bendanya mau sama nggak masalah bendanya, tapi fungsinya. Jadi kalau KKK itu hanya untuk alat-alat alat rongsen biasanya yang membutuhkan daya listrik yang besar itu tidak boleh dicampur dengan instalasi penerangan. Maka menggunakan KKK. Itu. Tapi kalau KKB itu biasanya hanya menggunakan peralatan-peralatan yang kecil. Misalnya kulkas, TV, radio dan Magicom dan seterusnya. Setrika dan seterusnya gitu. Kan menggunakan daya yang kecil. Tapi kalau dayanya yang besar itu harus KKK. Dan biasanya yang menggunakan daya besar itu kan industri, rumah sakit kan gitu. Perusahaan. Gitu. Ada lagi, silahkan. Nah, kontak yang khusus yang dipasang ini digunakan untuk secara tetap, untuk beban secara tetap. Nah, suatu jenis penyimpanan listrik tertentu yang diketahui daya maupun tegangannya, dengan demikian KKK punya tempat lokasi tertentu dengan beban tetap dan dihubungkan langsung ke panel sebagai grup tersendiri, tidak boleh dicampur dengan instalasi. Sedangkan kalau KKB itu tersebar di seluruh bangunan dengan beban tidak tetap dan biasanya jadi satu dengan grup untuk penerangan. Itu. Ada yang ditanyakan, silahkan Mas. Jadi siapa yang mau tanya? Jadi antara KKB KKK itu yang membedakan. Ternyata beda-beda ya. Saya Pak izin bertanya Pak. Silahkan Bagas. Tadi kan katanya KKK sama KKP harus dipisah ya Pak. Terus sumber arusnya itu beda atau sama ya Pak? Sumber arusnya sama, tapi dengan listrik nanti misalnya itu di panel Mas. Tadi kan ada keterangan pemisahnya di panel, nanti di KKK itu langsung masuk ke panel. Jadi nanti ada papan hubung bagi. Kalau listrik yang dayanya besar-besar itu kan ada panelnya, papan hubung bagi. Jadi kalau Anda masuk lab itu biasanya ada kotak oranye, itu namanya kotak panel. Di sana ada papan hubung bagi, mana yang masuk ke KKB, mana yang masuk ke KKK. Kalau perusahaan-perusahaan kan begitu. Nah, sumbernya tetap sama, tapi hanya masuk panel, nanti pembagiannya di panel. Jadi tidak dicampur dengan instalasi penerangan. Bagus pertanyaannya Mas. Ada lagi? Cukup? Oh, ternyata instalasi yang sederhana aja banyak yang belum tahu juga tuh. Oh, hanya diajari sakra sama ubeng nanti gitu. Berarti kan dasarnya yang membutuhkan itu kan harus butuh didukung itu. Yang lain kan ada juga banyak yang nggak tahu juga. Gitu. Jangan lihat, oh hanya ubengnya, jangan ke sana. Ya. Ini benda utuhnya semacam ini. Kotak-kontak tuh mau KKB, KKK wujudnya sama, tetap kan sama. Ya. Hanya nanti kalau KKB itu jelas penampang penghantarnya lebih besar kalau yang KKK. Karena apa? Nah, kalau dia harusnya besar kan penampang kabelnya harus besar. Gitu. Kemudian ini KWH meter, ini bagian elektro kalau Anda tidak usah belajar ini. Karena nggak boleh buka, kalau Anda buka paling-paling hanya kena denda kan gitu. Kemudian bahan instalasi penerangan. Ya. Yang pertama adalah bahan penghantar listrik.
Jadi bahan penghantar listrik atau kabel itu sering digunakan untuk instalasi listrik penerangan. Umumnya terbuat dari tembaga. Pemakaian tembaga itu adalah sebagai penghantar adalah dengan pertimbangan bahwa tembaga merupakan suatu bahan yang mempunyai daya hantar yang baik setelah perak. Karena perak kan larang. Yang paling bagus adalah emas. Emas itu adalah penghantar yang tahan hambatannya sangat kecil sekali. Tapi nak jaringan listrik sutat kayak digawe emas, bendino pindongnya orang. Betul atau enggak? Apa ada penghantar yang dari emas yang digunakan oleh masyarakat? Ada tidak? Sepertinya tidak ada, Pak. Enggak ada. Jaringan listrik bawah laut, Jaringan Pak. listrik enggak ada, dari emas ada. Tapi yang digunakan untuk komponen ada. IC yang mahal-mahal itu di sana penghantarnya menggunakan emas, Mas. Ya, IC yang mahal-mahal itu jaringannya emas yang ada di dalamnya. Supaya apa? Tidak terjadi kerugian tegangan. Kalau untuk jaringan ya nggak ada, perak aja nggak ada, yang ada adalah tembaga. Ya, karena menyatakan jenis berapa kan dihitung semua. Ya. Penghantar yang terbuat dari pabrik, yang dibuat oleh pabrik itu terdapat beraneka ragamnya. Kalau kita lihat dari konstruksi, penekanannya adalah pada konstruksinya, penghantar itu diklasifikasikan menjadi, ini ya lihat dari konstruksi ya Mas ya, lihat dari konstruksinya. Yang pertama ada penghantar pejal atau solid. Jadi penghantar yang berbentuk kawat pejal, yang berukuran sampai dengan 10 mm persegi, itu penampangnya. Kalau Anda lihat padat, kan sudah 1 cm 10 mm persegi penampangnya. Ya. Ini tidak dibuat lebih besar lagi dengan maksud supaya memudahkan penggulungannya. Nah, kabelnya besar, gulungnya kan susah. Kemudian ada penghantar berlilit trended. Isinya banyak di sana. Di atas tadi solid kan hanya satu penghantar. Nah, penghantar berlilit atau stranded itu penghantarnya terdiri dari beberapa urat kawat yang berlilit dengan ukuran 1 mm hingga 500 mm persegi. Ini penampangnya. Kemudian ada penghantar serabut atau fleksibel. Ini banyak digunakan pada tempat-tempat yang sulit dan sempit, alat-alat portable, alat-alat ukur listrik, dan kendaraan bermotor. Ukurannya 0,5 mm persegi hingga 400 mm persegi. Ini Anda sering lihat kabel serabut itu. Kemudian ada penghantar persegi. Jadi ada 4 tadi, solid, stranded, serabut, atau fleksibel. Yang terakhir adalah penghantar persegi atau busbar. Penampang penghantar ini berbentuk persegi 4 yang biasanya digunakan pada PHB atau papan hubung bagi sebagai rel-rel pembagi atau rel penghubung penghantar yang tidak berisolasi. Kalau Anda buka panel listrik, panel ya bukan meteran ya, itu di sana ada lempengan-lempengan besi yang digunakan untuk penghantar. Namanya penghantar persegi atau busbar. Jadi dia dari konstruksinya ada solid, ya, ada stranded, ada fleksibel, ada busbar. Ada yang ditanyakan dari sini? Cukup? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Yang mana yang mau ditanyakan? Kita lihat ini masuk semua. Baik, kalau sudah cukup, nanti silahkan dibuka di Bismart. Semua sudah bisa buka Bismart ya Mas ya? Tidak ada masalah ya. Nanti bahannya sudah saya buka di sana, sudah saya beri pengantar, sudah saya arahkan. Mudah-mudahan Anda pelajari ada manfaatnya. Jadi saya berusaha kuliah itu ya, saya buat Google Meet, ada tatap muka juga yang sudah diunggah ke Bismart. Jadi saya tidak menggunakan semua di Bismart juga enggak.
Nah, kalau nggak diberi pengantar suruh baca sendiri kan juga susah. Benar atau enggak? Itu ya. Jadi waktunya saya bagi dua. Ada yang di Google Meet, lewat daring, ada yang di Bismart materinya. Nah, silahkan dipelajari. Besok yang nggak jelas silahkan ditanyakan ketika kita Google Meet. Silahkan yang mana yang belum jelas. Ada? Cukup? Dengar suara saya tadi? Masih, Pak. Iya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kegiatan kita pagi hari ini kita akhiri. Silahkan dipelajari. Yang namanya orang belajar itu dari sedikit demi sedikit, ya. Ya, berarti Anda datang kan ya ada fungsinya. Tadi mata lu aja apa kan nggak ngerti juga. Sedangkan yang dihubung ganda itu seperti apa nggak tahu juga, padahal setiap hari lihat. Di rumahmu ada box sekring, semua sudah lihat tuh. Ini contoh-contoh yang kecil-kecil. Jadi kadang-kadang di kiri kanan kita itu sudah ada, sudah lihat, tapi karena berhubung kita belum mempelajari maka kadang kita tidak tahu. Gitu. Untuk mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini, kita tutup dengan doa syukur mulai. Cukup, sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan saya tidak akan memberitahu ya. Yang penting 5 menit sebelumnya saya buka linknya. Nah, kecuali kalau saya pergi atau apa, itu pasti saya beritahu. Jangan sampai mahasiswa kok nunggu link nggak jadi kan itu. Kan kuliah rutin gitu ya. Biasanya kalau ada acara sebelumnya saya beritahu. Kalau acaranya tidak mendadak. Contoh seperti kemarin itu yang hari Selasa tanggal 1 itu dies. Jadi baru masuk pertama aja saya kosongkan karena dies mau di double kan jelas nggak bisa. Padahal saya ngajar praktek kan ya nggak bisa kalau mau didampingi itu. Praktek masuk pertama itu kan betul-betul mereka belum pernah lihat menggunakan alat. Dan nggak bisa disambi. Kalau prakteknya sudah berulang-ulang itu disambi bisa. Karena yang luring, yang praktek semua sudah saya lakukan luring ya di Karangmalang. Itu. Baik, selamat pagi. Saya keluar ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.